Baik, rekan khas Indo Emerald, rekan teknisi abal-abal. Ini saya ada DU MD 101D. Ini inputnya yang 100 volt ya, input DC 100 volt. Jadi ada dua macam tipe ini. Ada yang input kecil sekitar 32 volt, ada juga yang input 110. Nah, input 110 itu untuk mesin-mesin yang 4 kepalaan lah. Kalau untuk satu kepala biasanya 32. Tapi dua-duanya bisa dipakai sama, cuman ada perbandingan kebesaran gambar nanti. Itu bisa dijelaskan nanti setelah ada waktu ya. Saya mau cek, ini mungkin sudah diperbaiki ke tempat lain ya. Kayaknya nih masalahnya udah bekas cabut pasang komponen. Tapi mungkin belum ketemu permasalahannya. Jadi gini, di sini per satu pasenya, per satu motor stepping ada 3 fase UPW, dan per fasenya ada 2 MOSFET biasa seperti drive unit biasa ya. Di sini ada MOSFET juga, di sebelah sini ada MOSFET juga. Dia berdampingan untuk satu fase ya. Nah, permasalahannya kita bisa cek menggunakan multitester atau signal analyzer, atau kita bisa menggunakan lampu LED seperti ini. Kita akan coba cek di bagian di sini kan ada 2 bagian ya. Ini output high dan satu output low. Input juga berarti ada 6. Input high 3, input low 3. Baik, kita akan coba ukur di bagian output high. Ini high ke ke MOSFET 1. Ini ada high ya. Ini ada. Oke, ini ada. Kalian bisa pasang ke positif 1 ke output 1. Nah, dia. Dari negatif juga ada, kelihatan lampunya hijau. Ini cirinya dia high glow. Oke, dia berfungsi signalnya. Ini untuk bagian low-nya. Bagian high-nya, karena di sini agak sulit, saya nggak cabut ya. Kita cek ke kita bisa lihat deskripsi videonya ya, atau seperti ini. Ini berarti di bagian pin kedua 2, 3, 4, 5, 6 26. Kaki kedua, oke, tidak ada kedipan. Kaki ke-6, nah ini ada kaki keduanya. Ini kaki kedua berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelima ada, berarti P nya ada. Nah, cuman U nya nggak ada. Nih, nggak ada kedipan. Berarti di saat ini dicoba di mesin, untuk 6 MOSFET ini yang satu nggak bisa berfungsi, karena dari output IC IR 2136 juga outputnya sudah tidak ada signal. Makanya kalaupun ini diganti, dicabut pasang atau ganti baru MOSFET itu juga percuma. Nah, perbaikannya jangan kayak begitu. Tes dulu, cabut dulu biar aman sebelah atau dua-duanya, baru kita tes outputnya dari IC yang IR 2136. Diteruskan. Kalau memang nggak ada di output itu, berarti inputnya ada di kaki nomor 2 untuk high. Kaki 2, oke, ada kedipan. Oh, nggak ada kedipan, dia hanya hijau aja ya, merahnya nggak ada. Kaki 2, kaki 3. Nah, ini bagian high ya. High berarti U nggak ada, UP nya ada, W nya ada. Nah, ini sekarang bagian low, U nya nggak ada. Oh, ada, U nya ada, bagian low nih yang tadi.
Ini high-nya ada, UP-nya ada, W-nya ada. Berarti ini bagian high, di U-nya nggak ada signal. Nah, setelah ketahuan seperti ini, kita cek ke bawah turun, masuk ke mana jalurnya dia, ke bagian microcontrol dia. Nah, permasalahannya berarti kalau nggak ada di sini, di signal di input di IR2136, tinggal kalian urut kemana dia larinya. Nah, kalau dia masuk ke microcontrol, ini sudah jelas microcontrolnya ada masalah. Kalau langsung atau mungkin lewat resistor, mungkin resistornya kalian cek aja. Saya juga belum cek ini, mungkin nanti saya coba. Nah, masalah seperti ini agak sulit juga. Kita nggak bisa begitu saja memperbaikinya. Kenapa? Karena di bagian microcontrol ini IC-nya diprogram dia. Firmware-nya belum tentu punya. Oke. Boleh dibilang ini bisa jadi ya nggak bisa diperbaiki. Kalau kita hanya hanya memikirkan perangkat atau komponen yang ori atau aslinya ya. Tetapi kalau saya ini bisa kita ubah karena tadi ada U low, U high, P low, P high, W low, W high. Yang di sini permasalahannya U high tidak ada signal, tapi lainnya U low sama lainnya berfungsi normal. Nah, berarti output daripada chipset ini bermasalah. Nah, itu bisa kita akali. Nah, mungkin di video nanti saya akan coba untuk buat satu rangkaian untuk merubah dari low ke high signal. Dalam arti bagian U high kita akan membuat rangkaian tambahan agar bisa berfungsi, karena chipset ini ya kita tidak bisa perbaiki, kita juga tidak bisa ganti begitu saja karena firmware-nya kita nggak punya. Baik rekan-rekan, sementara seperti itu. Jadi untuk pengecekan hal-hal seperti ini jangan asal memperbaiki dengan cara kemungkinan ini atau mungkin ininya, jadi raba-raba akhirnya. Tetapi dengan cara seperti tadi kita mengetahui, oh ini ada masalah, kenapa pergerakan motor steppingnya kasar kayak begitu. Oh, ternyata MOSFET-nya salah satunya tidak berfungsi. MOSFET tidak berfungsi salah satu, belum tentu MOSFET-nya, mungkin drivernya seperti IR2136. Oh, IR2136 kita udah cek signalnya, outputnya nggak ada. Kita balik ke inputnya pun nggak ada. Berarti IR2136 dan juga MOSFET atau rangkaian daerah sini itu tidak bermasalah. Berarti masalahnya ada di bawah itu. Nah, perbaikan seperti itu yang seharusnya kita lakukan. Di sini jelas ini kapasitor juga udah bekas perbaikan mungkin ini perbaikan, IC-nya juga bekas ganti nih. Nah, masalahnya di sini. Masalah dari sini ke sini nggak ada signal dia. Oke, kita cek nanti dan kembali lagi mungkin di video lain kita akan beritahukan cara menangani atau bagaimana caranya agar driver ini masih bisa kita gunakan, karena driver ini harganya juga cukup mahal. Oh, ini udah bekas-bekas perbaikan gitu. Solderan-solderannya udah jelas tuh. Oke. Nah, ini juga bekas diganti, mungkin dikira di bagian hall sensor, tapi bukan. Oke. Nah, saya gunakan untuk pengetesan di motor stepping 3 fase ini, kecil-kecil. Nanti kita akan lihat ya. Baik rekan-rekan, sementara seperti itu. Nah, ini sekali lagi, ini kenapa saya cabut salah satu ya. Untuk bagian high-nya nggak dicabut, untuk low-nya saya cabut. Jadi begini,
seandainya kita mencoba pengecekan menggunakan kayak tadi lampu LED ya, inputnya kita berikan tegangan, resikonya kedua MOSFET ini aktif, sementara MOSFET satu arahnya ke negatif, MOSFET satu ke positif tegangan tinggi. Jadi jika dua-duanya on, berarti dia akan short, pecah. Jalan satu-satunya kita cabut semua lalu melakukan pengetesan, atau dicabut salah satu tetapi salah satu masih aktif, tidak masalah, karena positif ke negatif bila manapun dua-dua inputnya on tidak akan tidak akan sampai short gitu. Baik rekan-rekan teknisi abal-abal, sementara itu dulu. Mungkin di video lanjut akan lebih coba saya membuat video yang lebih mendetail. Intinya signal ketahuan bahwa dari chipset tidak ada, jadi tidak perlu lagi kita perbaiki wilayah sini, berarti bagian chipset. Baik, kita lihat skemanya ya, rangkaiannya seperti apa nih. Oke, ini bagian input ke MOSFET high ini. Kita unroll. Oke, berarti yang ini input ke MOSFET high. Oke, dia masuk ke pin 2 dari atas ya. Nih. Oke. Nih. Ini MOSFET untuk high. Untuk low kita bisa lihat di sini. Oke. Ini MOSFET yang pertama low, bagian U, V, dan L. Oke, kita lihat di bagian inputnya. Nah, input ini tuh dia langsung di pin 1, pin 2, pin 2, pin 3, pin 4. Ini input high. Ini input low, 1, 2, 3. Kita lihat kemana dia larinya. Oke. Oh, dia langsung ke chipset. Chipset masuk. Bila mana dari IR driver nih koneksi ke microcontroller ini bagus, berarti masalah ada di microcontroller ini, chipsetnya. Udah nggak bisa diapa-apai kecuali kalian teknisi abal-abal punya firmware-nya. Kalau IC banyak dijualan, firmware-nya belum tentu, ya kan? Karena ya rahasia perusahaan juga. Tapi bagi teknisi abal-abal khas Indo Emro ini ada cara. Saya akan buatkan sebuah rangkaian untuk memanfaatkan driver unit ini agar masih bisa difungsikan. Baik rekan-rekan, nanti akan saya buat videonya dan rangkaiannya mungkin bisa dilihat oleh pelanggan channel yang sudah bergabung dan berlangganan di channel khas Indo Emro minimal level 3. Itu rangkaiannya bisa dilihat nanti ya. Terima kasih, salam khas Indo Emro dari teknisi abal-abal.